Ini Pak Jo, saya menanya mengenai saling mengaku dosamu. Mohon penjelasan Pak Jo. Bapak ambil dari ayat yang di Yakobus ya? Iya. Bapak baca coba Pak, dibaca yang lengkap supaya konteksnya jelas Pak. Kalau hanya nanya gitu Pak, repot Pak. Tab saya dipakai untuk Zoom. Alkitab saya tidak bisa baca lagi kalau di huruf Alkitab, walaupun berkacamata. Ayatnya di Yakobusnya yang mana Pak ya? Supaya kita jangan salah konteksnya Pak. Yakobus Ya, Yakobus 5 ayat 16. Silakan Pak. Bacain Pak Dodo. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Pertanyaannya apa tadi ya? iya Pak, mengenai saling mengaku dosa. Kalau menurut pemahaman saya, apa yang kita sesama itu saling mengakui apa yang kita sudah buat, kita pikir itu dosa, kita saling curhat begitu. Surat Yakobus itu ditujukan kepada siapa, tahu nggak Pak? Surat Yakobus itu ditujukan kepada siapa? Ayat berapa tadi? 16. Ya, saya baca. Surat Yakobus ditujukan kepada siapa, Bapak tahu nggak? Biru ya? 12 suku. Nah, dari situ kita tujukan ke siapa, kita tahu itu tujukan kepada siapa, maka kita lebih menjawab. Ya, ditujukan kepada 12 suku di mana Pak? Gimana Pak Franky? Suku di perantauan. Surat Yakobus ditujukan kepada 12 suku di perantauan. Nah, 12 suku Israel yang percaya ya Pak ya? Di Iya, perantauan. Iya. Diaspora yang Di 12 suku orang yang percaya. Nah, dalam pergaulan mereka, kehidupan mereka sehari-hari, ini orang-orang yang 12 suku ini, bentar Pak ya, saya buka dulu. Ayat. Sambil saya melihat, ada yang bisa bantu dulu menjawabnya. Mengenai sumpah dan Bulan. Pak Joy, saya izin dulu. Oh boleh Pak, boleh Pak Isra. Terima kasih Pak Petrai Lobet. Tuhan Yesus memberkati. Pak Isra dari Banyuwangi, bukan? Iya, saya yang dari Banyuwangi Pak, yang tinggal di Gudang Peti. Sudah lahir anaknya? Belum. Belum. Ya, minggu depan. Ya, minggu ini kemungkinan. Oke. Ya, Doa kami Pak, semuanya lancar Pak. terima kasih banyak doanya Pak. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus memberkati Pak Sama-sama, Joy. Pak Pendeta. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dua orang yang benar bila ada benar. Ini saya, maksudnya Bapak itu saling mengakui dosanya, itu maksudnya dosa mereka kepada Tuhan atau dosa antara mereka? Ya,
Iya, namanya dosa Pak. Saya punya maksud namanya itu dosa. Dosa itu kan sudah melanggar. Nggak maksudnya kata dosa di sini itu maksudnya dosa terhadap satu dengan yang lain atau dosa kepada Tuhan, karena itu berbeda Pak. Di dalam surat 1 Petrus saja, dalam surat 1 Petrus dikatakan kasih itu menutupi dosa. Itu dosa kepada siapa? Nah, itu kan Mohon penjelasan Pak Jo tuh. Yang menurut Bapak itu apa? Menurut pengertian Bapak apa nih, Pendeta Jamie? Bapak kan pendeta, pasti Bapak Kalau- tahu maksudnya. Iya. Ya, menurut Bapak Yakobus 5 Ya. maksudnya apa nih mengakui dosa menurut Bapak? Misalnya kalau kita sudah menerima seperti ini contohnya itu kan perpuluhan yang setelah kita ketahui itu hal yang salah, dari hal yang salah kita harus ceritakan itu, ataupun mungkin di antara jemaat ada hal-hal yang sudah melakukan suatu pelanggaran, itu saling curhat kepada sesama jemaat, mungkin begitu Pak. Bapak tahu nggak bahwa ayat ini dipakai oleh pengajaran pria sejati dan wanita bijak, ya, untuk mereka di depan umum saling mengakui. Si suami mengakui di depan istrinya, di depan semua peserta yang lain, bahwa saya pernah selingkuh, saya pernah begini, saya pernah begini. Dan si istri juga begitu. Dan firman ini yang dipakai oleh mereka, ya, bahwa di antara kamu harus saling mengakui dosa. Dan kita tahu akibatnya apa? Ternyata tidak semua orang, tidak semua istri atau suami bisa kuat menerima kenyataan bahwa yang namanya si suami pernah berselingkuh, dan sudah banyak korban juga. Dan akhirnya menjadi akar kepahitan. Kalaupun tidak yang bunuh diri juga ada Pak, ya, masuk koran segala macam. Tapi yang paling banyak jadi kepahitan. Bukannya mereka menjadi pulih keluarganya, malah jadi kepahitan. Nah, saya terus terang pada saat kejadian merenungkan firman ini, saya jadi teringat nih waktu Bapak baca firman ini, waktu Bapak jelaskan, ya kalau saya begini saya ngaku lah, kalau saya begini ngaku. Nah, itu saya jadi teringat. Makanya tanya dari awal tadi, yang dimaksud Bapak dosa itu siapa? Dosa itu apa? Bapak bilang, ya dosa itu kan memang pelanggaran Pak. Pelanggaran terhadap apa? Pelanggaran terhadap apa Pak? Terhadap firman Allah. Nah, kalau itu dosa adalah pelanggaran terhadap firman Allah, maka saya minta ampunnya ke siapa sebenarnya? Harus mengakuinya kepada siapa? Ya kepada yang membuat firman itu. Karena saya melanggar firman itu. Maka saya tanya tadi, ini maksudnya dosanya kepada siapa? Kepada istri, pada suami, pada orang lain, atau apa? Karena berbeda sekali. Dalam kasus Rasul Petrus itu dikatakan kasih menutupi segala dosa, itu dikatakan bukan menutupi, tapi menanggung akibat orang-orang yang berlaku jahat terhadap saya. Nah, kalau dalam hal ini dikatakan dosa kepada Allah, yang dimaksud Bapak tadi, karena itu adalah kamu saling mengaku dosa, yang dimaksud dosa kepada Allah, pelanggaran firman, ya yang pertama dilakukan artinya minta ampun kepada Tuhan, kepada Allah, bukan kepada orang lain gitu loh. Itu dulu. Masakan Rasul Yakobus tidak menyarankan orang ini untuk mengaku di hadapan Tuhan. Sampai ayat 16 tidak ada di sini dikatakan, bahkan ayat terakhir 19 tidak ada yang mengatakan di sini dia harus mengakui di hadapan Tuhan bahwa dia berdosa. Padahal tadi Bapak udah jelaskan kalau ini dosa kepada Allah, maka ya harusnya minta mengaku pada Allah lah. Tapi faktanya di sini kan dia tidak mengaku pada Allah, dia malah mengakunya kepada orang lain. Maka saya tanya, ini dosanya dosa apa? Dosa kepada manusia atau dosa kepada Tuhan? Bapak katakan dosa kepada Tuhan, itu kan namanya pelanggaran Pak, pelanggaran pada Tuhan. Nah, kalau pelanggaran pada Tuhan, maka seharusnya lah dia minta mengakuinya di hadapan Tuhan. Karena namanya pertobatan itu mengakui dosanya di hadapan Allah. Jadi apa yang dimaksud di sini? Di ayat 18 ini.
Ayat 18 tadi ya? Ayat 16. Ayat 16. 16. Ayat 16 ini. Ini dosa apa yang dimaksudkan sini? Karena itu hendaklah kamu mengaku. Pak Jo, bahasa Inggrisnya gini Pak Jo. Therefore confess your sin to one another and pray for one another. Karena itu mengaku dosalah satu sama lain dan berdoalah satu sama lain. Itu bagaimana? Ya artinya di sini kan kalau dibacakan seperti itu, kalau di dalam bahasa aslinya dikatakan begini Ibu. Hendaklah kamu mengaku, tidak ada dikatakan dosa di sini ya. Dia katakan karena itu hendaklah kamu mengaku satu kepada yang lain dosa-dosa. Nah betul dosanya dikatakan begini, hamartian, ya. Dosanya hamartian. Ada kesalahan pelanggaran yang saya lakukan kepada orang. Makanya dikatakan sini sins to each other. Dan Ibu bacakan tadi yang bahasa Inggrisnya tadi. Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Jadi di sini ini kan bicara syarat sebelum engkau berdoa untuk disembuhkan. Di dalam Yakobus ini dibicarakan syarat untuk supaya kamu didoakan supaya sembuh. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Oke, Pak Jo. Kuncinya kan supaya sembuh kan? Nah, Iya. pertanyaannya, kalau ini orang ingin sembuh dan minta didoakan oleh orang, jadi misalnya saya minta didoakan supaya sembuh pada Pak Jemi, sementara saya punya kesalahan dengan Pak Jemi, ya saya akui dulu Pak Jemi, karena Pak Jemi akan mendoakan saya. Amin, amin. Nah, ini ada hubungannya jelas dengan yang Yesus katakan. Kalau engkau hendak pergi berdoa, selesaikan dulu urusanmu dengan orang itu sebelum engkau berdoa. Masih ingat nggak firman itu? Ada yang ingat firman itu? Iya, iya. Sebelum engkau berdoa, pergilah engkau berdiri dulu. Kalau ada satu, ada sesuatu perkara dengan orang, engkau selesaikan dulu sebelum berdoa. Iya. Di mana yang coba cari ya? Masih ada yang tahu Pak Dodo? Iya, hendak mempersembahkan korban. Enggak, di mana Pak Dodo? Iya. Pak Dodo ada nggak Pak Dodo? Firmannya Pasal 5 Pak Jo. di mana Pak? Matius pasal 5 Ayat? ayat 20-an ke atas itu. Cuman udah hafal persis ayatnya. Cuman di Matius pasal 5. Ayat 24. Oh ini. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan gitu ya. Jadi kalau apalagi kita mau minta orang mendoakan saya yang sakit supaya sembuh, maka supaya orang itu doanya tulus pada saya, selesaikan dulu. Karena tidak mungkin saya, Pak Jemi bisa mendoakan saya dengan baik kalau masih ada ganjalan di antara kita. Saya mengaku dulu Pak Jemi, saya telah berbuat salah Pak Jemi, saya mohon maaf Pak, saya berbuat salah. Tapi jangan juga diartikan mengaku di sini itu menjelaskan secara detail apa pelanggarannya. Ya, karena di sini katakan confess mengaku itu aja hanya menyatakan aku bersalah. Bukan menceritakan detailnya. Saudara bisa bayangkan nggak saudara minta ampun sama Tuhan, saudara ceritakan semua dosa saudara, berapa banyak dosa kita sehari. Tuhan sudah tahu kok apa kesalahan kita. Cukup Tuhan, aku akui aku bersalah, ampuni aku. Jadi sebelum kita mendoakan orang sakit, sebaiknya orang sakit yang meminta didoakan, kalau ada ganjalan sama orang yang mendoakan, mintalah ampun. Supaya dalam doa itu ada perdamaian. Jangan sampai orang tidak damai, hatinya, jiwanya, lah terus mendoakan. Nanti doanya itu jadi nggak benar gitu loh. Oke, Pak Jo. Ngerti. Kalau melihat dari ayat apa ya tadi ayat Yakobus 5 ayat 16 tadi. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh.
kalau saya mau didoakan supaya sembuh, ya tolonglah mengakui terhadap orang yang sakit sama orang yang mendoakan, gitu kan? Tapi firman ini dipakai oleh satu pengajaran, ya mari suami istri akuilah apa kesalahan di antara kalian, pernah berselingkuhkah, pernah apa segala, padahal konteks firman ini adalah supaya sembuh, cuma dikembangkan lagi, iya maksudnya Pak sembuh dipulihkan. Nah sebelumnya memangnya digunakan bukan jadi pulih malah jadi berantakan gitu kan, karena apa? Tidak berdamai, tidak bisa, belum tentu. Ini kan mengaku itu kan cukup mengatakan aku bersalah kepada kamu. Masanya jadi Kenapa Pak? pasangannya mendengar. Jadi kembali Pak, siapa tadi Pak Jemi, kira-kira gimana Pak? Pak, bisa saya tambahkan? Iya, Pak. Oh silakan Ibu. Bisa. Ibu Margareta Limu silakan. Mungkin pengalaman ya dalam pelayanan, misalnya saya mau mendoakan sebuah keluarga atau mungkin istrinya yang sakit, saya berikan kesempatan untuk dia bisa, mungkin ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, dia mungkin melakukan kesalahan, atau mungkin dia mengharapkan agar suaminya atau siapa bisa berdamai sama dia, maka saya izinkan dia berbicara untuk bisa menyelesaikan itu dengan cara mengakui kesalahan itu, atau saya panggil orang yang dia beritahu kepada saya bahwa orang itu ada sesuatu yang dia buat yang membuat dia sakit hati, demikian. Dan ketika hal itu dilakukan, mereka saling berdamai, maka ketika kami mendoakan, terasa bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan pribadi tersebut. Itu pengalaman mungkin dari saya, dan bukan hanya gini, kayak tadi kan contohnya dari Pak Jo kan, mungkin Pak Jemi hendak mendoakan orang sakit, dan mungkin gini, Pak Jemi mau lakukan kesalahan apa gitu kan, dia saling mengaku dosa ya. Gak harus yang mendoakan mungkin yang melakukan kesalahan, tapi mungkin yang sakit sama sesamanya yang lain, demikian. Orang lain, sama orang lain. Ya, begitu Pak. Ya karena memang ada juga orang, kalau di sini dalam konteks ini juga memang kadang-kadang orang sakit itu bukan hanya sakit fisiknya akibat sakit jiwanya gitu ya. Nah, Iya. mungkin dia sakit hati gitu ya. Yang Iya. poin saya adalah begini, memang saling mengakui untuk supaya saling memaafkan gitu ya. Tapi konteks yang paling harus berhati-hati saat kita mengakui, yang penting itu jangan sampai, contoh yang saya terus terang sedikit rada hati-hati ya, kalau seorang istri atau suami saling mengakui kesalahan, apalagi kalau sudah pernah selingkuh, nah, itu harus sangat hati-hati. Iya benar Pak, gak boleh di konteks umum ya, harus. Ya, karena itu jadi konteks. Kalau tapi misalnya begini, saya sakit karena saya merasa difitnah, dihina oleh Pak Jemi misalnya gitu kan, jadi saya sampai mencerita sampai saya tidak mau makan, tidak mau apa gitu kan. Nah akhirnya saya cerita sama Ibu Magda, sama Ibu Margareta. Saya terus terang, oh begitu. Ibu Margareta panggil Pak Jemi. Pak Jemi, itu si Pak Jo sakit karena dia sakit hati atas perlakuan Bapak. Lalu Pak Jemi, apa? Ya karena Pak Jemi pernah jadi gini misalnya. Nah, Pak Jemi mau nggak datang kepada Pak Jo untuk berdamai gini-gini? Nah, itu dalam konteks yang berbeda. Iya. Ya, itu seperti itu baik. Itu yang dilakukan Ibu Margareta seperti itu kan? Iya sih. Nah, tapi jangan dibuat umum sehingga semuanya harus kayak tadi suami istri tadi itu. Saya terus melihat sampai akhirnya suami istrinya nanya, berapa kali kamu berselingkuh? 10 kali. Di mana aja? Di hotel ini, di berapa kali? Waduh kan repot gitu. Istrinya kan makin emosi bukan makin gitu. Ya, kalau sistem pria sejati dan wanita sejati itu saya kurang setuju, karena
karena kan membuka aib di situ. Jadi otomatis ada yang kecewa karena tiba-tiba diungkapkan ya, kecuali udah ada kesepakatan mungkin baru ini. Tapi kalau tiba-tiba tiba akal mengungkapkan sesuatu aib ini ya, dalam konteks aib itu sangat kurang inilah. Nah, saya suka dengan perkataan Ibu tadi. Itu bukan mengaku dosa, itu membuka aib namanya. Cuman Pak Jo, mohon maaf sebelumnya. Saya rasa kalau semua itu berasal dari Roh Kudus, memang kembali ke kesiapan hati sebenarnya. Kesiapan. Pak Sakaria, saya pernah menanganin sepasang suami istri. Ya jelas-jelas suaminya selingkuh, dan selingkuhnya ya levelnya ya di bawah istrinya kalau bahasanya. Nah, saya menanganinya seperti apa? Ya, istrinya memang berdoa minta petunjuk Tuhan. Akhirnya mereka panggil saya. Memang awalnya suaminya tidak ngaku dalam artian dia tidak mau mengaku karena dia pertaruhan ada perceraian. Nah, akhirnya saya bilang ayo kita berdoa sebelum belum terbuka. Terbukanya kan hanya saya, istri saya, dan juga pasangan suami istri ini. Nah, memang ya konteks maaf pria sejati, saya pribadi jangan sampai ya bukan Pak Jo memang luar biasa, cuman kan dalam hal ini mari kita belajar juga untuk melihat segala sesuatu jangan subjektif tapi objektif. Karena mungkin ada mereka yang tahu akhirnya pulih, tetapi memang ada orang-orang yang tidak memiliki sikap mental yang kuat karena dianggap itu aib. Nah, ini yang kita juga belajar supaya sama-sama, karena memang benar saya akui Pak Jo, saya terima hal ini karena memang nggak semua orang memiliki mental rohani yang sama itu. Dan memang nggak boleh seperti tadi dikatakan bahasa Jawa itu kita nggak boleh pukul rata. Kalau orang Kupang bilang kita nggak boleh sapu rata semua orang harus sama, tidak. Tetapi kita juga tidak boleh subjektif, tapi kita harus objektif bahwa kalau selama itulah pekerjaan Roh Kudus semua akan mendatangkan kebaikan. Itu aja. Pastilah kalau pekerjaan Roh Kudus pasti mendatangkan kebaikan, gitu kan. Makanya saya katakan tadi, kalau sampai akhirnya jadi kepahitan, sampai ada yang bunuh diri, udah pasti bukan kerjaan Roh Kudus itu. Makanya tadi Ibu Margarita katakan tadi, kalau seorang bapak yang tadi kasus Pak Sakaria, si istrinya sudah tahu suaminya selingkuh dan suaminya nggak mau ngaku, itu beda. Istrinya sudah tahu. Yang maksud Ibu Margarita itu bukan begitu. Pas acara istrinya tidak tahu suaminya pernah selingkuh, bahkan dia mungkin menganggap suaminya itu bersih-bersih saja, tiba-tiba di acara itu dia mengakui, apa nggak shock istri? Stres. Dia jadinya. Nah, itu tadi, kalau istri sudah tahu suaminya selingkuh dan suaminya ngotot tidak ngaku, nah itu malah membuat istrinya marah. Tapi kalau istrinya sudah tahu suaminya selingkuh dan akhirnya suaminya mengakui dan minta maaf, ya itu pulih pasti, sudah jelas gitu loh. Ya. Kalau tidak ngaku, dia malah istrinya malah jadi marah gitu. Tapi kalau istrinya tidak tahu suaminya selingkuh, malah dia menganggap suami saya inilah seorang pendeta, seorang gembala. Tidak mungkin. Ternyata dalam satu acara itu ngaku, coba. Sama siapa? Sama bendahara di gereja. Wah, itu bahaya. Jadi kembali Pak, saya bukan tidak objektif Pak, saya justru mau bertindak objektif. Hati-hatilah. Ya, selama belum dipimpin Roh, maka dari awal dikatakan harus dipimpin Roh, semuanya akan berjalan lancar. Oke? Ya, baik. Puji Tuhan. Selalu ada hikmat yang baru dari Tuhan untuk kita bisa semakin mengerti kebenaran. Terpujilah Tuhan. Kita akan closing. Ada pengumuman Pak Jo, silakan untuk minggu depan. Oh ya, minggu depan kita masih bicara